Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara Dewi dalam mata pelajaran simulasi digital. Untuk pertemuan yang pertama kemarin kalian belajar bersama Bu Ervina, tapi untuk kali ini yang mengajar adalah saya Bu Mutiara untuk yang pertemuan kedua ini. Untuk materi simulasi digital untuk pertemuan kedua ini pembahasannya masih sama dengan yang video yang pertama, hanya melanjutkan KD-nya saja. Tapi mohon maaf, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kalau kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isi dari video ini, yang pertama adalah KIKD, yaitu standar penguasaan materi kalian. Indikator yaitu tolak ukur penguasaan kalian terhadap materi. Kemudian kita masuk pada materi pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita masuk pada materi KIKD. KIKD seperti yang saya jelaskan yaitu standar penguasaan materi. Untuk KIKD pertemuan yang kedua ini simulasi digital. Yang pertama kita masuk pada KD 3.2 dan 4.2. Untuk KD 3.2 itu menerapkan metode peta minda. Untuk KD 4.2 kita membuat peta minda. Nah, setelah kita memulai dengan KIKD, kita masuk pada indikator. Indikator adalah tolak ukur penguasaan kalian terhadap materi. Nah, untuk indikator sama, indikatornya adalah indikator 3.2, mohon maaf itu di layar ada sedikit kekeliruan, dan 4.2. Untuk indikator 3.2 itu adalah mengaplikasikan metode peta minda. Yang kedua, menentukan metode peta minda. Yang ketiga, mengkonsepkan metode peta minda. Kemudian untuk indikator 4.1 membentuk peta minda, kemudian menyusun peta minda. Yang terakhir adalah menciptakan peta minda. Nah, tapi di sini nanti kita tidak akan langsung membuat peta minda. Kita belajar dulu mengenai pengertian peta minda dan fungsi-fungsinya dan kegunaannya. Untuk pembuatannya kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Karena itu harus menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, apa itu peta minda? Peta minda itu adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran tersebut dalam berbagai sudut yang bertujuan untuk meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, gambar peta minda adalah seperti ini. Ini adalah peta minda yang biasa dibuat oleh anak-anak seusia kalian. Berpusat otaknya di tengah, bercabang-cabang berdasarkan hasil pemikiran kalian. Nah, nanti tapi kalau kita buat peta minda sendiri, kita bisa membuatnya lebih rapi dengan aplikasi. Yang kedua, jenis-jenis peta minda. Yang pertama adalah circle map atau peta berbentuk lingkaran untuk sumbang saran, ide, dan memamerkan pengetahuan yang terkait sesuatu dengan memberikan informasi sesuai konteks. Itu ya biasanya digunakan oleh peta lingkaran. Yang kedua, bubble map untuk memperkaya kemampuan murid mengidentifikasi atau menunjukkan kualitas, biasanya menggunakan kata deskriptif atau uraian. Yang ketiga, tree map untuk mengklarifikasi akan bahan atau ide. Yang terakhir,
Bracemat untuk menganalisis objek fisik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing sendiri di internet dengan menggunakan kata kunci jenis-jenis petaminda ini. Yang selanjutnya yaitu keunggulan petaminda. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat, memudahkan kita dalam merencanakan atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Itu adalah kegunaan dari petaminda. Untuk keunggulan petaminda, memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, memudahkan kita dalam merencanakan atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat, kemudian mendorong pemecahan masalah dan dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru yang kita buat dalam bentuk map atau bentuk peta. Itu adalah keunggulan dari petaminda. Nah, apa sih kegunaan dari petaminda? Yang pertama, petaminda biasanya digunakan untuk problem solving. Ketika Anda ingin menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. Memorizing, ketika Anda ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien, artinya sekalipun Anda ada dalam tekanan, tetap saja Anda dapat mengingat informasi itu dengan baik. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki sifat pelupa. Jadi bisa menggunakan petaminda untuk mengingat apa yang kita rencanakan sebelumnya. Untuk goal setting, ketika Anda ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, itu tadi adalah sedikit dari kilasan tentang apa itu petaminda. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, kita akan membahasnya lebih jauh pada pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah belajar dari rumah. Kalau misalnya kalian merasa kurang jelas, kalian bisa chat pribadi ke saya atau kalian bisa melihat di buku-buku yang ada di sekitar kalian atau kalian bisa browsing di internet. Terima kasih, tetap jaga jarak dan selalu jaga kesehatan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.